Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Taxtusias, kembali lagi bersama saya, Prininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep beban. Beban merupakan pengeluaran atau penurunan manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan normal dan operasional entitas selama periode akuntansi. Jadi, beban itu merupakan segala sesuatu pengeluaran, bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, baik itu untuk kegiatan usaha utama perusahaan atau di luar usaha utama perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh untuk beban yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah beban produksi, di mana beban produksi itu biasanya dikeluarkan karena transaksi atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, contohnya itu bisa akumulasi penyusutan bangunan pabrik, kemudian akumulasi penyusutan mesin pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada beban operasional, di mana beban operasional itu biasanya dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan bisa dalam bentuk administrasi, kemudian bisa dalam bentuk marketing atau pemasaran perusahaan. Nah, contohnya apa? Bisa beban gaji karyawan, bagian administrasi atau gaji karyawan marketing, kemudian bisa beban air, listrik, telepon, kemudian bisa beban perlengkapan. Nah, beban itu biasanya diakui ketika terjadi transaksi ekonomi dan besarnya beban tersebut dapat diestimasikan dan sudah dapat dipastikan ya berapa nominal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi dari perusahaan. Nah, beban itu diukur berdasarkan nilai perolehan dari transaksi tersebut. Nah, walaupun biasanya beban itu diukur berdasarkan nilai transaksi, tapi bisa juga beban itu disajikan sebesar fair value-nya. Nah, kemudian beban itu biasanya disajikan dalam laporan laba rugi. Berikut ini contoh transaksi terkait beban. Yang pertama, tanggal 20 Juni tahun 2021, PT Mandiri menyewa kendaraan kepada PT DEF. PT Mandiri menyewa 10 unit truk selama 10 hari dengan biaya sewanya 2.500.000 per hari per unit. Nah, berarti ada transaksi sewa ya, sewa kendaraan, di mana atas transaksi sewa kendaraan itu dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari DPP. Selain itu, atas penyerahan jasa sewa ada PPN yang harus dibayarkan sebesar 11% dikali dengan DPP. Tapi untuk yang tarif 11% itu berlaku mulai April tahun 2022. Karena ini contoh transaksinya adalah Juni tahun 2021, maka masih menggunakan tarif yang lama yaitu tarif PPN sebesar 10%. Nah, atas transaksi tersebut, maka jurnal untuk mencatatnya, yang pertama kita mencatat tanggalnya, tanggal terjadinya yaitu 20 Juni tahun 2021. Kemudian sisi debitnya kita mengakui ada beban sewa kendaraan sebesar 250 juta. Kemudian ada PPN masukan sebesar 25 juta karena kita menyewa ya. Kita menyewa ke pihak ketiga. Jadi kita membayar PPN atau kita dikenakan PPN atas transaksi sewa tersebut. Kemudian sisi kreditnya kita harus membayar atau kita mengakui hutang PPh 23 karena kita memungut PPh 23 dari PT DEF. Kemudian sisi kredit lainnya yaitu kas sebesar 270 juta rupiah. Untuk konsep beban menurut aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, itu tidak seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui
sehingga dapat mengurangi pendapatan untuk nantinya menghitung pajak terhutang, wajib pajak. Karena ada perbedaan perlakuan ya antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, dalam laporan laba rugi itu nantinya akan ada proses rekonsiliasi fiskal, di mana itu nanti akan ada koreksi fiskal, mana penghasilan atau pendapatan yang boleh diakui dan yang tidak boleh diakui harus dihapuskan. Begitu juga untuk yang beban, itu mana yang boleh diakui dan yang tidak boleh diakui, itu harus dihapuskan dari laporan laba rugi. Setelah itu, perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Nah, ada beberapa syarat beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat diakui menurut aturan perpajakan. Yang pertama, yang pastinya tidak termasuk dalam pasal Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 ya, atau tidak termasuk ke dalam non-deductible expense. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan tersebut itu digunakan untuk 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan tersebut itu bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu pemilik perusahaan atau karyawan. Kemudian yang keempat, nilai atas biaya atau beban yang dikeluarkan itu wajar. Jadi wajar itu maksudnya kalau misalnya perusahaan ternyata memiliki hubungan istimewa kepada pihak tertentu, kemudian mengakibatkan biaya yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan harga pasar, maka itu tidak diperbolehkan ya. Jadi yang diperbolehkan adalah biaya yang sesuai dengan harga pasar. Berikut ini adalah komponen untuk non-deductible expense atau biaya atau beban yang tidak boleh dikurangkan, atau beban yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Yang pertama, beban pajak penghasilan. Dalam akuntansi komersial, beban atas pajak penghasilan itu diakui ya dalam laporan laba rugi. Tapi dalam akuntansi perpajakan itu tidak boleh diakui karena nantinya itu akan mengurangi laba yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian laba. Pembagian laba itu masuk dalam komponen biaya yang tidak boleh dikurangkan. Kemudian yang ketiga itu beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau beban yang dikeluarkan perusahaan itu untuk atau digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu pemilik perusahaan atau karyawan, maka itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Yang berikutnya, beban yang dikeluarkan ya nominalnya itu melebihi kewajaran. Nah, seperti yang tadi kita sudah sempat singgung ya. Kalau misalnya perusahaan memiliki transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa dan menyebabkan nilainya itu tidak wajar, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi harus disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian yang berikutnya, beban cadangan kerugian piutang. Ya, kita sudah sempat membahas dalam materi piutang, di mana piutang, cadangan kerugian piutang yang dia itu sebelumnya tidak dianggarkan dalam laporan laba rugi atau tidak dianggarkan dalam perusahaan, dan perusahaan tidak dapat menyerahkan ya daftar piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, serta pihak tersebut tidak dinyatakan pailit ya, belum dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan negeri, maka itu tidak boleh masuk ke dalam beban kerugian piutang. Kemudian yang terakhir yaitu sanksi administrasi perpajakan. Nah, ini contoh kasus terkait koreksi fiskal ya. Dalam laporan keuangan PT Abadi terdapat pembebanan yang pertama, beban pajak penghasilan pasal 25 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian beban promosi sebesar 150 juta rupiah, di mana dalam 150 juta tersebut terdapat beban rekreasi pemegang saham sebesar 50 juta dan beban penyisian kerugian piutang sebesar 45 juta.
Nah, untuk beban yang pertama, beban PPh pasal 25 itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan menurut fiskal ya. Jadi harus dikeluarkan sebanyak 5 juta rupiah. Karena beban pajak tersebut itu bukan termasuk ke dalam beban 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian beban yang kedua, beban promosi 150 juta yang di dalamnya terdapat beban rekreasi pemegang saham. Nah, karena ada beban rekreasi pemegang saham di mana itu termasuk ke dalam beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, maka itu harus dikeluarkan dari pembebanan atau harus dikeluarkan dari beban promosi. Baik, sekian materi terkait beban. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Salam tekstusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.